kayak ada suara orang dan bahkan suara-suara hewan yang tadi seperti yang di pohon serut itu, teman-teman. Nah, di pohon itu sama juga seperti itu. Jadi kita itu ngerasa kayak diikutin dari makhluk itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Oke teman-teman, untuk tema kali ini kita akan bercerita tentang mengenai pohon serut yang angker. Nah, ini cerita pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi waktu saya kecil dulu itu saya itu rajin berangkat untuk belajar mengaji. Nah, pada waktu itu sewaktu saya masih kecil itu saya itu bersama teman-teman itu saking semangatnya untuk belajar mengaji di salah satu kediaman rumahnya guru saya, teman-teman. Gurunya perempuan waktu itu, teman-teman. Jadi kala itu jangkauan dari lokasi rumahnya guru ngaji dan rumah saya itu jauh, kemungkinan sekitar ada 2 kiloan, teman-teman, bahkan bisa lebih. Nah, ceritanya saya itu belajar ngaji itu berangkat pada jam 5 lah, jam 5 sore. Itu pun nyampe ke situ belum mulai belajar ngaji, teman-teman. Jadi nyampe ke situ itu saya itu bermain dulu bersama teman-teman saya dulu. Nah, setelah saya sampai di tempatnya kediaman guru ngaji itu, saya itu bermain dengan teman-teman saya, teman-teman. Nah, sewaktu hadzan maghrib, saya itu dipanggil sama gurunya bersama teman-teman saya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib, saya dan teman-teman saya itu diajarilah di situ untuk mengaji. Nah, setelah saya selesai mengaji, saya pun pulang bersama teman-teman pada jam 8 malam. Nah, karena saya itu rumahnya jauh dan saya juga nggak punya penerangan atau baterai ya. Kalau zaman dulu saya belum mempunyai baterai, jadi saya itu memakai daun kelapa yang kering itu. Kalau di tempat saya itu namanya kelari ya, teman-teman. Jadi kelari itu untuk koncor, untuk penerangan pada saat saya pulang ngaji bersama teman-teman saya. Kala itu ada 3 orang kalau nggak salah bersama teman saya. Dan saya pikir itu teman-teman saya itu berani pulang sendiri karena orang tuanya itu nggak pada jemput, termasuk orang tua saya juga nggak jemput ya, teman-teman. Jadi kita bertiga itu pulang sendiri dengan menggunakan obor kelari itu, teman-teman. Nah, selang di tengah-tengah perjalanan obor itu habis, teman-teman. Habis, dan saya itu berjalan dengan teman-teman saya itu tidak memakai obor tersebut karena obornya habis ya, teman-teman. Jadi kita hanya memakai obor korek saja begini. Ini, teman-teman. Dan memang waktu itu sangat gelap sekali, teman-teman ya, kalau di kampung saya. Ya karena belum ada penerangan jalan juga. Jadi ya gelap seperti itu. Nah, setelah itu di tengah-tengah perjalanan itu kan ada pohon serut ya, teman-teman. Ada pohon serut dan kita itu nggak tahu kalau pohon serut itu memang terkenal angker ya, teman-teman. Kemungkinan kalau saya bersama teman-teman saya tahu bahwa pohon serut itu angker, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin saya dan teman-teman saya itu nggak jadi lewat situ. Maksudnya nggak berani berangkat ngaji gitu. Nah, karena kita tidak tahu ya, teman-teman,
itu dengan secara tiba-tiba itu di pohon serut itu kayak ada suara-suara yang mengganggu, kayak suara orang, terus kayak ada suara macam hewan gitu teman-teman. Dan bahkan ada juga suara kayak suara lemparan pasir ya teman-teman di pohon serut itu. Dan setelah itu pun saya lari kocar-kacir bersama teman-teman saya teman-teman. Terus saya lari dan teman-teman saya lari juga, dan tiba-tiba teman-teman di sekeliling lokasi itu kita itu masih diganggu sama makhluk halus teman-teman. Bahwasanya mungkin dari pohon serut itu mungkin ya teman-teman. Dan kita waktu itu juga belum mengerti bagaimana caranya untuk berdoa agar kita itu tidak diganggu saat perjalanan. Kita hanya bermodalkan bismillah saja teman-teman. Karena waktu itu juga belum hafal surat Al-Quran gitu ya. Wong namanya masih kecil dulu ya. Nah setelah saya lari, posisinya itu jalannya itu nanjak teman-teman. Posisi jalan nanjak, otomatis kita itu kecapean, dan kita itu berhenti sejenak di bawah pohon asam Jawa teman-teman. Jadi kalau di tempat saya itu asam Jawa itu orang biasa menyebutnya itu kamal ya. Jadi saya berhenti di situ bersama teman-teman saya itu karena kecapean, itu saya langsung duduk aja di bawah pohon kamal itu, pohon asam Jawa itu teman-teman. Ternyata di pohon kamal itu terkenal dari lingkungan masyarakat sekitar itu memang terkenal angker juga, dan memang pohon kamalnya itu besar teman-teman. Nah setelah itu saya juga ditakut-takutin lagi teman-teman, seolah-olah itu di pohon kamal itu ada kayak suara-suara juga, kayak ada suara orang, dan bahkan suara-suara hewan yang tadi seperti yang di pohon serut itu teman-teman. Nah, setelah itu saya pun lari lagi bersama teman-teman saya dan kembali ke rumah masing-masing teman-teman. Namun di perjalanan ke rumah masing-masing kita juga trouble lagi teman-teman. Di bawah rumah itu kita ditakut-takutin lagi teman-teman. Nah kalau di kampung itu kan banyak pohon-pohon itu ya, pohon teh-tehan. Kalau di tempat saya itu namanya pohon teh-tehan. Kalau di daerah kalian namanya pohon apa nggak tahu saya, mungkin berbeda ya. Nah di pohon itu sama juga seperti itu. Jadi kita itu ngerasa kayak diikutin dari makhluk itu, diikutin sampai ke depan rumah. Nah setelah itu saya masuklah ke rumah, dan sesampainya di rumah saya pun ketakutan. Lalu keesokan harinya itu saya nggak berangkat ngaji lagi karena saya takut. Oke teman-teman, mungkin singkat ceritanya kayak gitu, dan mohon maaf apabila cerita saya ada yang menyinggung ke teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau mengada-ngada, dan ini memang kenyataan pengalaman saya waktu kecil. Saya minta dukungan dari teman-teman semuanya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Jawra TV. Saya Jawra TV, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.